pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, untuk umat Tuhan itu keluarnya mereka dari Mesir ke tanah Kanaan itu menjadi sesuatu yang sangat berarti. Mungkin untuk kita sekarang seperti hari ulang tahun kemerdekaan, pembebasan dari penjajahan. Itulah saudara sekalian yang sebentar kita akan dengar bersama. Dan mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang mau kami dengarkan sebentar. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur dan percaya bahwa Tuhan menolong semua pemirsa, semua kami dan seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 12, ayat 1 dan 2. Keluaran pasal 12 ayat 1 dan 2, demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Amin. Saudara pemirsa, inilah bulan Keluaran, bulan di mana umat Tuhan keluar dari penjajahan Mesir selama ratusan tahun. Ya.
Jadi untuk mereka memang benar-benar ini permulaan segala bulan, artinya apa? Bulan keluaran, bulan kemerdekaan, bulan pembebasan untuk hidup mereka. Oleh karena itu, bulan ini disebut bulan Nisan, yang berarti permulaan segala bulan, awal segala bulan dalam satu tahun. Dan itu terjadi sekitar antara bulan Maret atau April, dua itu kemungkinan. Karena mereka mencari waktu tanggal itu adalah bulan di mana bulan purnama. Mereka keluar itu bulan purnama, waktu itulah anak domba disembelih dan kemudian darahnya ditaruh di ambang pintu dari rumah setiap umat Tuhan supaya mereka tidak dibunuh atau dimatikan oleh malaikat maut yang berkeliaran waktu itu dalam tulah ke-10 di Mesir. Saudara pemirsa, apa artinya untuk kita sekalian? Kita melihat dalam hal ini bahwa Yesus mati di kayu salib itu benar-benar Tuhan rencanakan. Waktunya, maksud saya, Tuhan rencanakan, karena itu dia dipakukan mati di kayu salib pada hari Jumat Agung, kita sering sebut begitu, hari Jumat Agung setiap tahun, dan itu tepat pada bulan purnama. Karena itu kita melihat selalu bergeser tanggalnya, ya, setiap tahun. Tuh, untuk umat Tuhan ini amat sangat penting, dan untuk kita ya tentu sangat penting, karena pada waktu itu ketika Yesus mati di kayu salib, Ia membebaskan kita dari 3 hal utama yang kita tidak berdaya mengatasinya, yaitu dosa, maut, dan belenggu kuasa iblis. Melalui kematian Yesus di kayu salib, sebenarnya belenggu kita sudah diputuskan semuanya. Sebenarnya dari segi itu kita harus belajar bahwa semua kutuk, semua yang lain sudah dibebaskan. Ini istilah dalam ilmu teologi disebut sebagai status. Jadi status kita sudah merdeka, saudara sekalian. Ya, tidak penjajahan lagi, tetapi situasinya, status dan kondisi, ya. Kondisi situasi kita secara nyata itu belum tentu sudah berubah 100%. Itulah yang sering saya katakan sebagai kutuk. Antara lain misalnya, ini kita kan masih hidup dalam tubuh daging sampai nanti kita meninggal. Jadi status kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, ya sudah diselamatkan. Saya sering mengatakan kepada saudara sekalian, ketika kita sudah menjadi warga gereja, sebenarnya kita itu sudah menjadi apa? Menjadi orang yang hidup di serambi surga. Tetapi kondisi kita, saudara sekalian, ya kita masih punya mata jasmani kan? Kalau kita melihat orang-orang muda tentu saja, ya kami yang sudah tua mungkin sudah lewat, melihat lawan jenis, walaupun bukan istrimu atau bukan pasanganmu, bukan pacarmu, ya engkau masih bisa melirik. Nah, kenapa begitu? Inilah kondisi kita sebagai manusia yang masih hidup dalam tubuh daging. Itu sebabnya dalam Galatia pasal 5 ayat 19-21 disebutkan dosa, di sini bukan disebut dosa, tadi disebut keinginan daging. Daging ini, saudara sekalian. Hati kita juga begitu. Hati kita ini masih dalam tubuh daging. Pikiran kita, mindset kita, logika kita masih dalam pikiran daging. Oleh sebab itu, maka ketika kita dimerdekakan seperti umat Tuhan, saudara lihat kan, contoh umat Tuhan, sampai seluruh generasi tua yang di atas 12 tahun semuanya mati di padang gurun. Oleh karena apa? Mental budak itu tidak bisa dihilangkan. Status mereka sudah jalan kan? Oh, sudah jalan, mereka sudah jauh, mereka jalan.
perjalanan rohani mereka sudah jauh, tetapi daging mereka tetap ada. Tukang komplain, tukang bersungut, tukang mengeluh. Sasarannya ialah Musa, kasihan Musa. Itulah maksudnya perjalanan hidup kita itu dijaga baik, saudara sekalian. Jadi setiap kali hari Paskah, Jumat Agung, kita ingat kembali, saudara sekalian. Memang waktunya sekarang tidak pas waktu saya menyampaikan firman Tuhan ini di bulan Januari. Tetapi nanti pada bulan Maret atau April, saya tidak tahu persis, kita akan merenungkan firman Tuhan seperti ini lagi. Dan ingat, jangan pernah lupa kita sudah merdeka dalam Tuhan Yesus. Dan jaga baik seluruh tubuh daging kita, seperti kata firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 2. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kami, menjaga hidup kami, karena kami sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan dari belenggu kuasa iblis, roh jahat, dan kami sudah merdeka dalam Yesus. Lindungi semua pikiran, perasaan, keinginan kami Tuhan, supaya tetap terjaga dan dijaga oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.